Shalom saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan saudara. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul tidak ambruk saudara. Tidak ambruk, saya cari gambar yang mana yang tepat. Saya ketemu gambar ibu-ibu yang mengangkat sedemikian berat bebannya dan itu tidak ambruk. Apa yang dimaksud tidak ambruk? Mari kita akan bersama-sama belajar dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11 saudara. Saudara bisa membuka terlebih dahulu dan nanti kita akan membukanya bersama-sama, kita akan belajar bagian per bagian. Sebelum kita membaca 2 Korintus 1 ayat 11, mari kita melihat pembukanya terlebih dahulu. Iya, pembukanya saudara. Patah semangat itu tidak pandang bulu. Amin saudara. Semua orang bisa patah semangat. Iya, ada selingannya. Patah semangat itu tidak pandang bulu. Yang akan kita baca nanti adalah bagaimana kita mendapati ternyata Rasul Paulus yang begitu hebatnya pelayanannya, yang begitu luar biasa dalam kehidupan rohaninya pun dia pernah mengalami patah semangat. Nanti kita akan baca perlahan-lahan. Rasul Paulus pun punya beban yang harus ditanggungnya. Setiap orang punya beban yang harus ditanggung. Dan Rasul Paulus itu pun memiliki beban yang sangat besar sehingga dia merasa patah semangat. Ditulisnya di situ begitu besar dan begitu berat. Betapa hebatnya karakter dan pelayanan Rasul Paulus, ya tetap manusia biasa seperti kita. Nah yang kedua saudara, kita akan melihat bahwa ternyata akan menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen itu, hidup kita itu akan diliputi 2 hal, ada 2 hal di dalamnya, yaitu kesengsaraan dan juga penghiburan. Kita akan dalam setiap perjalanan hidup kita akan diizinkan untuk mengalami kesengsaraan, tetapi juga ada penghiburan dari Kristus. Yang setuju katakan amin. Ada kesengsaraan, jadi mengikut Kristus tidak enak-enak saja saudara ternyata. Ada kesengsaraan tapi juga ada penghiburan. Nah saudara, kesengsaraan itu dapat terjadi oleh karena dosa kita. Karena kita tidak taat, maka kita mengalami penderitaan, kita mengalami sengsara. Tetapi bisa juga terjadi karena iblis, karena dunia, karena kita hidup di tengah dunia yang jahat, sedangkan menjadi orang percaya adalah bagaimana kita membawa kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita yang tentunya akan berseberangan dengan kehidupan yang ada di dunia ini, dengan segala sistem yang ada, dengan segala hal-hal yang menentang kebenaran itu, maka kita bisa mengalami sengsara, penderitaan karena kita harus berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan iblis yang berusaha menghancurkan hidup kita. Bahkan juga kita harus berhadapan dengan orang percaya palsu. Apa saudara, orang percaya palsu yang akan berusaha membelokkan, memberikan hal-hal motivasi, pengajaran, hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang membuat kita berbelok dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, padahal kita mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus, kita ada di dalam pekerjaan Kristus itu, kita ada dengan tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang percaya. Nah saudara, ada 3 pengingat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Rasul Paulus mengalami banyak tekanan dan kesulitan sehingga dia terpuruk. Nanti kita baca bagaimana dia merasa terpuruk tetapi tidak ambruk. Terpuruk tapi tidak ambruk. Dia punya banyak pengalaman itu, maka dia memberitahukan kepada kita bagaimana kita dapat menemukan penghiburan dan dorongan semangat di dalam Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita datang dengan segala kondisi yang berbeda-beda. Tetapi hari ini kita akan bersama-sama belajar hal yang sama. Bagaimana kita akan bisa mengalami penghiburan
dan dorongan semangat dari Tuhan, sama yang akan bisa kita kerjakan dalam hidup kita, sama seperti yang dikerjakan oleh Rasul Paulus ketika dia harus berhadapan dengan banyak tekanan, banyak beban, banyak pergumulan, banyak penderitaan yang harus dia alami. Nah saudara, hari ini kita akan melihat 3 hal sederhana saja. Bagaimana Rasul Paulus bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan, beban tanggung jawab yang masih dipikulnya itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah saudara, mari kita melihat di dalam 2 Korintus 1. Yang 3 pengingat yang diajarkan Rasul Paulus, yang pertama adalah kita harus mengingat siapakah Allah bagi kita. Hal pertama yang harus kita ingat adalah siapakah Allah bagi kita. Mari kita melihat di 2 Korintus 1 ayat 3. Saudara bisa melihat di layar LCD. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ada yang saya tulis dengan huruf tebal di situ. Bagi kita Allah adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian saudara, terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia Bapa yang sangat baik hati. Sangat baik hati saudara. Yang setuju bahwa Bapa kita sangat baik hati katakan amin. Bapa kita baik hati. Dan ia Allah yang memberikan kekuatan batin kepada manusia. Saudara, di dalam Alkitabnya ditulis Allah sumber penghiburan, tetapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis kekuatan batin. Bukan yang pegang begini celing langsung tahu pikiran orang, bukan saudara. Tetapi kekuatan batin untuk bisa mengatasi segala sesuatu, pergumulan, kesulitan, penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Apa maksudnya saudara? Mari kita melihat apa yang disebut dengan, apa yang dimaksud dengan Bapa yang penuh belas kasihan. Saudara, dalam bahasa bagi orang Yunani, bagi orang Yahudi, Bapa itu adalah pencetus atau pemula. Jadi kalau ditulis Bapa yang penuh belas kasihan, berarti Allah kita adalah Bapa pencetus belas kasihan. Nah, mari kita melihat di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Bagaimana apa maksudnya Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Yang kita pelajari adalah Bapa yang penuh belas kasihan dulu saudara. Kita lihat Ratapan 3 ayat 22 sampai 33, saudara bisa lihat di layar. Ayat 22 dituliskan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini ada lagunya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Lumayan, sudah hafal 2 ayat saudara dengan menyanyikan lagu ya. Ratapan 3 ayat 22 ada dikutip sebagai sebuah lagu. Saudara, yang bergaris terbal adalah bentuk belas kasihan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Di ayat 33 kita melihat, karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Mari kita melihat saudara, ada sebuah hal yang berbeda. Di atas dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tapi di bawah kita melihat, tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan. Mungkin kita berpikir kalau Allah berbelas kasihan, penuh belas kasihan, mengapa ada kalimat menindas dan merisaukan? Sepertinya
Bertentangan loh, belas kasihan kok menindas saudara. Apa maksudnya? Mari kita melihat di ayat yang kalau kita baca dulu ya, ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, mengapa di ayat 33 disebut kenapa dia tidak dengan rela hati menindas dan merisaukan? Apakah belas kasihan Tuhan termasuk menindas dan merisaukan? Maka kita harus melihat di ayat 27 sampai seterusnya saudara. 27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Loh saudara, memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, diizinkan ternyata. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Berarti ada waktunya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ianya besar. Walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi apa yang dimaksud Allah yang berbelas kasihan saudara? Ternyata yang disebut Allah berbelas kasihan tidak melepaskan kita semaunya kita. Allah yang berbelas kasihan itu bukan berarti mengizinkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Oh enggak apa-apa, bukan saudara. Allah yang disebut Tuhan yang berbelas kasihan, Bapa yang berbelas kasihan adalah Bapa yang tidak membiarkan anaknya binasa. Amin saudara. Allah yang tidak pernah, Bapa yang tidak pernah membiarkan anaknya binasa. Binasa karena apa? Binasa karena kelalaian hidup. Binasa karena apa yang dia kerjakan tidak pernah memikirkan apa yang baik dan benar. Saudara, berbelas kasihan bukan berarti membiarkan saja. Berbelas kasihan itu saudara menyelesaikan, Tuhan menjelaskan tentang bagaimana Tuhan mendatangkan penderitaan itu. Mengizinkan penderitaan itu datang dalam hidup anak-anaknya. Supaya apa saudara? Mengapa Tuhan mengizinkan mendatangkan penderitaan dalam hidup anak-anaknya? Sebab kelalaian kita. Sebab pelanggaran kita. Mengapa Tuhan mengizinkan ada penderitaan karena kelalaian kita? Tuhan ingin menjaga ketertiban moral bagi anak-anaknya. Dia tidak mengizinkan anak-anak hidup tanpa moral yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan penderitaan itu saudara. Maka di ayat 27 sampai 32 menjelaskan bagaimana ketika orang percaya melanggar perintah Tuhan. Melanggar kebenaran firman Tuhan, maka yang dikerjakan harusnya seperti itu. Memohon ampun, mengaku dosa, mengandalkan Tuhan supaya terjadi pemulihan di dalam hidupnya. Tuhan izinkan penderitaan itu ada karena kesalahan kita. Supaya kita belajar untuk bisa datang kembali, berbalik dari jalan kita yang salah. Tuhan mengizinkan penderitaan itu supaya kita tidak binasa. Harapan Tuhan adalah supaya dengan penderitaan itu orang-orang percaya yang berdosa berbalik kepada Tuhan. Kembali datang kepadanya. Saudara, Allah yang berbelas kasihan, Bapa yang berbelas kasihan itu tidak membiarkan kita binasa. Tetapi Dia mendidik kita, mengajar kita, dan memulihkan kita. Itu sebabnya ditulis berbelas kasihan. Nah, yang kedua saudara, Bapa yang berbelas kasihan yang kedua adalah Allah sumber penghiburan. Penghiburan di situ ditulis dengan paraklesis saudara. Paraklesis itu diartikan dengan kekuatan datang mendekat dan menolong. Jadi ketika kita berkata Allah itu sumber penghiburan, maka Dia adalah Allah yang datang dengan kekuatannya.
Datang dengan kekuatannya mendekat dan menolong, saudara. Saudara mungkin berpikir penghiburan itu yang bagaimana? Apakah dipuk-puk? Apakah disayang-sayang? Tidak, saudara. Penghiburan itu tidak sama dengan simpati. Penghiburan itu adalah mendorong, memberikan kekuatan, mendorong supaya kuat. Tidak mengalihkan sesuatu, misalkan seperti ada anak kecil yang menangis, habis gontokan menangis, saudara. Kita ngepuk-puknya, simpati itu, oh apa sayang, kok nangis kenapa? Terus kita alihkan, ini ada permen, ini ada mainan. Teralihkan enggak? Teralihkan. Nangisnya berhenti enggak? Berhenti. Tapi Tuhan enggak begitu, saudara. Yang dimaksud menghibur itu tidak ngepuk-ngepuk lalu mengalihkan kita dari kesulitan dengan memberikan sesuatu yang kita mau, sesuatu yang kita inginkan, bukan. Memberikan penghiburan itu adalah mendorong. Memberikan penghiburan itu adalah menyemangati kita. Memberikan penghiburan itu berarti kita tetap dihadapkan pada kesulitan tapi memberikan semangat supaya kita mampu menghadapinya. Tidak dialihkan, tidak, saudara. Tetapi tetap harus menghadapi kesulitan itu dengan semangat dorongan dari Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan memberikan semangat baru pada kita? Bagaimana Tuhan memberikan penghiburan kepada kita? Dengan cara apa Tuhan memberikan penghiburan? Saudara, Tuhan membesarkan hati kita, menguatkan kita saat kita mengalami penderitaan, tekanan. Lewat apa, saudara? Dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu akan menguatkan hati kita. Dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan sesama orang percaya. Saudara, Tuhan sudah menyediakan pertolongan kepada kita. Lewat firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan sesama orang percaya. Saudara bisa toleh kanan kiri. Coba perhatikan sebelahnya. Nah, itu penolong yang Tuhan sediakan. Penyemangat kita, pendorong kita. Ya kalau tiba-tiba mengotos kayak rupanya, gitu ya biarkan. Mungkin penolongnya juga sedang berbeban berat. Berarti saudara penolong yang menjep tadi, saudara. Ya. Tidak usah khawatir. Nah, saudara, membesarkan hati kita dengan firman-Nya. Dengan Roh Kudus dan sesama orang percaya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa merasakannya kalau kita tidak fokus pada perhatian diri kita sendiri. Perhatian tidak pada diri kita sendiri. Kalau kita selalu memperhatikan diri kita sendiri, mengasihani diri kita, oh, aku sedang punya masalah, aku sedang menghadapi pergumulan, kita tidak akan melihat cara Tuhan memberi semangat dalam diri kita. Kita akan mudah mengabaikan firman Tuhan. Kita akan mudah mengabaikan Roh Kudus yang memberikan semangat dalam diri kita. Kita akan mudah mengabaikan orang-orang percaya yang Tuhan sediakan untuk memberi semangat kepada kita. Saudara, saya punya ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana kita harus mencoba mengalihkan perhatian dari diri kita sendiri, tetapi mengalihkan kita fokus kepada segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini ceritanya fabel ya, cerita binatang. Jadi saya tidak menganggap saudara binatangnya, bukan, maksudnya ceritanya itu. Nah, ada seekor monyet. Di tengah-tengah masa kekeringan itu, saudara, monyet ini sangat kesulitan mendapatkan makanan. Jadi dia sudah persediaan di tempat dia tinggal itu sudah sangat menipis. Tidak ada persediaan makanan. Dia tidak menemukan buah-buahan, tidak menemukan apapun yang bisa dia makan. Maka kemudian dia mencari ke tempat yang lain. Dia berjalan jauh sambil menggerutu. Wah, kemaraunya terlalu panjang. Saya harus berjuang mencari makan. Biasanya makan tinggal petik, ambil di sekitar lingkungan saya. Sekarang saya harus pergi jauh, pokoknya di rumah aja, saudara. Sampai suatu hari
Dalam perjalanannya dia melihat nek monyet enggak berjalan terus ya saudara. Mungkin gelantung-gelantung, naik-naik pohon begitu, karena saya bukan monyet, saya enggak bisa mempraktekannya saudara ya. Begitu dia berjalan-jalan jauh dari tempat tinggalnya yang semula, dia kemudian melihat, wah ada sebuah pisang yang ranum di bawah. Ketemu nih. Tapi cuma satu saudara. Lalu dia ambil, tengok dulu, dia ambil. Pisangnya itu dia ambil. Wah, lumayan nih, saya bisa mendapatkan makanan, tombol laparnya dia saudara. Tetapi kemudian dia berpikir lagi, wah kemaraunya masih panjang, pisangnya hanya satu. Jur piye aku hidup ke depannya. Lalu dia simpan pisang itu, dia cari tempat dia berteduh, dia bikin sarang sendiri di situ, lalu dia jaga. Pisang yang satu tadi tidak dia makan saudara. Dia jagai dengan segenap hati karena dia berpikir kemarau itu panjang dan dia tidak bisa hidup berhari-hari hanya dengan satu pisang saja. Maka kemudian dia menjaganya dengan sungguh-sungguh dan sambil mengeluh. Wah, enggak pisang siji, cuma diendus-endus gitu ya, takut dimakan ya. Warak, cuma mengendus-endus saja kenyang. Enggak ya saudara, mencoba, wah gimana ini, sambil piye nih caranya, satu pisang untuk berhari-hari. Nah, lalu tiba-tiba lewatlah satu monyet lagi saudara. Begitu ada monyet datang, dia pasang badan. Takutnya kalau monyet yang datang itu akan merebut pisangnya. Dia pasang badan, keluarkan suaranya, taringnya begitu ya kalau monyet marah itu. Nah kira-kira begitu dia jagai demikian rupa karena saat bukan monyet lagi ya. Nah lalu monyetnya yang lain berkata, kenapa kamu seperti itu? Apa yang membuatmu sedemikian rupa sampai mudah marah, sampai berjaga-jaga sedemikian rupa? Aku menjaga pisang ini. Kamu tahu aku mendapatkannya sangat susah payah. Pisang ini aku jaga supaya dalam beberapa hari aku bisa mendapatkan makan. Lalu monyet ini berkata, lah kenapa tidak kamu makan? Aku kalau makan kamu enggak ngerti yuk. Saya sudah berhari-hari tidak makan, ketemu makanan ini sekali dan saya berpikir saya akan menjaganya supaya besok itu aku masih bisa makan lagi. Lalu monyet, kamu bodoh. Kok bodoh piye? Saya mempertahankan apa yang saya punya ini. Saya berusaha supaya saya bisa survive hidup. Lalu monyet yang satu berkata, kamu enggak tahu ini kamu di mana? Aku di mana? Coba tengok ke atas. Saudara, dia tengok ke atas. Ternyata banyak pisang gembrandul saudara. Monyet ini tanpa dia sadari dia ada di sebuah kebun pisang. Tetapi fokusnya dia hanya kepada satu pisang yang dia dapat teblok di tanah. Dia tidak melihat bahwa di atas itu masih banyak pisang yang siap diambil untuk dimakan. Dia memperhatikan apa yang kesusahannya hari itu sehingga dia lupa melihat sekelilingnya, lupa melihat bahwa dia sesungguhnya sudah ada di tempat yang paling enak. Pisangnya masih ada yang sudah matang, ada yang belum matang. Hanya disik-disikan dengan yang punya kebun pisang saudara. Tapi ada waktunya dia harus berpikir tidak harus mempertahankan satu pisang ini. Sebab dia ada di sebuah kebun pisang. Saudara menangkap isi cerita ini. Kadang-kadang kita berpikir, memperhatikan, fokus hanya kepada apa yang menjadi permasalahan kita. Kita lupa bahwa ada pertolongan Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Dia Allah yang berbelas kasihan, Dia Allah yang menjadi pengharapan kita, sumber penghiburan. Kadang-kadang karena kita fokus, kita tidak menyadari bahwa kita sedang dibawa ke tempat di mana Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mengapa? Fokusnya pada diri kita. Mesake aku kelaparan, gak punya makanan. Mesake terus saudara. Memperhatikan diri sendiri tanpa melihat di mana dia sesungguhnya berada. Maka Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 mengingatkan kepada kita.
Saya suka lagu ini dan saya suka penyanyinya. Robert and Lea. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolongan itu, Tuhanlah penolongku. Begitu ya, nanti yang dinyanyikan sama yang pinter nyanyi saja. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin saudara. Ketika kita sedang dalam pergumulan, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, ingat siapa Tuhan bagi kita. Dia adalah Allah Bapa yang berbelas kasihan. Dia tidak akan pernah membinasakan kita, membiarkan kita binasa, tidak akan. Dia hanya mendidik dan memulihkan kita. Dan Allah adalah sumber penghiburan kita. Dia akan mengizinkan kita terus menghadapi, tapi dia mendorong kita dengan semangat. Memberikan kekuatan, pertolongan, tepat waktunya. Nah saudara, yang kedua, hal apa yang harus kita ingat? Tadi yang pertama adalah siapa Allah bagi kita. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Allah untuk kita. Kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11. Saudara bisa menyimak di layar LCD. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ini Rasul Paulus curhat begitu ya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bayangkan saudara, Rasul Paulus saja sampai putus asa. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami apa saudara? Jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan, berarti sudah dan nanti akan melakukan lagi. Menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Menyelamatkan kami lagi itu berarti berkali-kali dia bisa saudara. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Mari kita melihat apa yang dilakukan Allah untuk kita. Nah saudara, yang dituliskan Rasul Paulus dengan kata penderitaan itu di dalam bahasa aslinya ditulis tlipsis begitu ya. Semoga saya tidak salah. Nah artinya apa? Sempit, terkurung di bawah tekanan. Jadi artinya itu penderitaan itu adalah sempit, terkurung di bawah tekanan. Maksudnya berarti saudara itu menggambarkan keadaan Paulus yang merasa terkepung. Terkepung oleh keadaan yang sulit, tertekan, sempit, terkurung. Jadi keadaan yang sulit itu mengepungnya. Dan satu-satunya jalan yang dapat dilihatnya adalah ke atas. Jadi kayak misalkan dimasukkan ke kotak begitu saudara ya. Sudah enggak bisa bergerak, sempit, sesak. Dan dia hanya bisa melihat ke atas saja. Nah saudara, apa yang dapat kita pelajari dalam hal itu? Ayat yang ke-9. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Apa yang Allah lakukan bagi kita? Ada 3 pengingat yang harus kita ingat dalam setiap apa yang kita alami dalam pergumulan kita. Yang pertama, siapa Allah bagi kita. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Allah bagi kita. Yang pertama adalah supaya dengan penderitaan itu Allah menunjukkan kepada kita betapa lemahnya kita tanpa Dia. Amin saudara. Rasul Paulus kurang apa pengalamannya? Kurang apa hebatnya, pinternya dia? Kurang apa kemampuannya dalam pelayanannya. Tetapi Rasul Paulus berkata supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri.
Saudara, ketika dia berkata tlipsis itu, saudara, dia hanya bisa melihat ke atas. Adalah supaya dia betul-betul tidak menaruh kepercayaannya kepada kemampuannya sendiri. Tidak menaruh kepercayaannya kepada segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Tidak menaruh kepercayaannya kepada kemampuannya sendiri. Demikian juga yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Lewat Rasul Paulus mengingatkan kita. Seharusnya kepercayaan kita bukan pada kemampuan kita. Bukan kepada apa yang kita bisa. Bukan kepada pengalaman kita. Tetapi kita seharusnya mempercayai Tuhan kita sepenuhnya. Mempercayai Tuhan kita itu berarti kita mulai mematikan segala kepercayaan diri kita terhadap segala sesuatu yang kita bisa kerjakan. Terhadap segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita miliki, terhadap segala kehebatan kita. Kita hanya mempercayai Tuhan, sebab dengan mempercayai Tuhan, saudara, kita akan berharap kepadanya. Kita akan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh sendirian, tetapi kita mempercayai Tuhan supaya kuasa Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Ketika kita menginginkan pertolongan Tuhan, saudara, tetapi saudara masih menaruh kepercayaan diri saudara terhadap segala sesuatu yang bisa saudara kerjakan sendiri, maka kuasa Tuhan tidak bisa bekerja maksimal dalam diri kita. Sebab kita berarti tidak mempercayai sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Saudara, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Wis Tuhan saja yang bekerja, tidak. Kuasa Tuhan bisa bekerja dalam diri kita ketika kita siap untuk menerimanya. Amin, saudara. Ketika kita tidak siap menerimanya, maka kuasa Tuhan tidak akan bekerja maksimal dalam hidup kita. Masih ingat ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan Mesir. Ketika Tuhan mengizinkan mereka mengalami perbudakan dan menyuruh Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dengan mengirimkan tulah-tulah itu Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada orang Mesir. Lalu tulah yang ke-10 apa, saudara? Anak sulung mati. Tetapi sebelum itu Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Supaya melakukan satu hal, mereka harus menyembelih domba jantan yang tidak bercela, lalu darahnya dibalurkan di ambang pintu, lalu dagingnya harus dimakan oleh keluarga yang ada di situ. Tetapi satu hal yang kita perlu perhatikan, saudara. Tuhan mengatakan makanlah daging itu sambil berikat pinggang. Mengikat pinggangmu, berkasut dan memegang tongkat. Apa maksudnya, saudara? Mengapa makan daging saja harus dengan berikat pinggang, berkasut dan memegang tongkat? Itu menunjukkan kerespon kita, kesiapsiagaan kita. Kita berarti dengan sungguh-sungguh langsung mau melakukannya, siap sedia. Bukan dalam keadaan pateng kelawar, saudara, karena Tuhan bekerja dengan caranya. Tetapi ketika kita siap, maka sesuatu terjadi, kita ada segera bergegas pergi. Saudara, yang diinginkan Tuhan ketika Dia menunjukkan melalui penderitaan itu, menunjukkan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, itu bukan berarti kita diam-diam saja. Kuasa Tuhan bisa menolong kita, tetapi ketika kita siap untuk menerimanya. Maka kadang-kadang ada satu orang berhasil, yang lain tidak. Yang salah bukan Tuhannya, tetapi bagaimana saya siap atau tidak menerima kuasa Tuhan. Amin, saudara. Kadang-kadang kita terlena dengan perkataan Tuhan yang akan membela kita, menolong kita. Tapi kita tidak mempersiapkan diri kita sendiri. Nah, yang kedua, saudara. Ayat yang ke-10. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Artinya, saudara, Tuhan melakukan sesuatu bagi kita.
tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa kita tidak mampu tanpa dia, tetapi juga menunjukkan bahwa dia bisa menolong. Dia sanggup menolong kita. Amin saudara. Tidak hanya sekedar menjanjikan, tapi dia sanggup menolong kita. Tidak hanya sekedar omong kosong, tapi dia betul-betul membuktikan bahwa dia sanggup menolong kita. Dia tidak hanya sekedar umbar janji, tetapi dia betul-betul menolong kita. Ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya, Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya untuk mati di kayu salib menebus kita. Tuhan Yesus sedang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Maka di hari-hari kehidupan kita sebagai orang percaya selanjutnya, dia juga sanggup menyelamatkan kita. Dari setiap hal-hal yang membuat kita akan jauh atau binasa dalam dunia ini. Dia akan menyelamatkan kita dari setiap pergumulan kita. Dari setiap serangan-serangan yang bisa menjatuhkan kita. Dia siap dan sanggup menyelamatkan kita. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam pembacaan yang tadi saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong. Tuhan menolong itu adalah sebagai tanggapan atas iman Rasul Paulus. Mereka berdoa, bahkan Rasul Paulus mengajak saudara-saudara seimannya untuk berdoa. Ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan turun dan memberikan pertolongan kepada kita. Kepada Rasul Paulus. Yang berikutnya saudara, ayat yang ke-11. Supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh. Saudara, di ayat yang ke-11 di situ tertuliskan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Turut membantu di situ dituliskan di sunoporgeo. Itu artinya bersama-sama menyelesaikan tugas yang diberikan. Bersama-sama menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi ketika bersama-sama menyelesaikan tugas yang diberikan, Allah menolong kita. Rasul Paulus tidak pernah malu untuk meminta pertolongan kepada orang lain untuk mendoakan dia. Seberapa hebatnya dia, seberapa pengalamannya dia tetap membutuhkan pertolongan orang lain untuk mendoakan. Saudara, kita punya saudara-saudara seiman. Kita bisa berbagi beban. Maka ketika Rasul Paulus berkata, mengingatkan 3 hal ini, apa yang Allah lakukan dalam hidup kita? Yang pertama kita melihat bahwa Allah sedang melakukan tujuannya di dalam pencobaan yang sedang kita alami. Allah tidak iseng saja ketika kita mengalami pencobaan atau penderitaan atau sengsara. Wah, mengerikan sengsara ya saudara, penderitaan, tekanan. Mengapa Allah izinkan? Karena Allah sedang melakukan sesuatu bagi kita. Apa? Melakukan tujuannya. Apa tujuan Tuhan itu? Yang pertama, supaya kita bertambah dalam iman kita. Tadi ayat 9 mengatakan supaya kami tidak mempercayai diri kami sendiri. Berarti dengan iman dan menguatkan kehidupan doalah. Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Supaya iman kita semakin kuat. Supaya kehidupan doa kita semakin kuat. Yang kedua saudara, supaya kita lebih dekat dengan orang Kristen yang lain. Amin saudara. Ketika kita sedang berbagi, maka ada sesuatu yang terjadi antara kita. Hanya dengan kalimat baik, aku dukung dalam doa. Rasanya gimana saudara? Maknyes. Saya punya teman yang jauh tidak dekat dengan saya. Maksudnya tidak ini loh, maksudnya tidak berkumpul lagi dalam satu wadah yang sama ya. Tetapi dia pindah di lain tempat. Tapi saya tidak pindah hati dengan dia. Cewek ya, nanti terus nilai itu Pak Dedi ya. Jadi teman perempuan, dia pindah ke lain tempat. Tapi hubungan kami masih baik. Bahkan ketika dia mengalami pergumulan, dia akan DM saya, akan WA saya. Saya percaya yang di DM, di WA bukan saya saja. Lalu dia berkata, dia cerita bagaimana dia mengalami pergumulan di sana, bagaimana dia mencari sesuatu yang harus dia kerjakan. Yang terakhir dia minta tolong ya Bu, aku didoakan. Saya hanya berdoa, ya kami dukung doa.
Nanti tak bilang teman-teman yang lain ya supaya bantu doa kamu. Oh iya, terima kasih. Saudara sedang berbagi beban. Maka dengan demikian Allah sedang melakukan itu tujuannya dalam hidup kita. Mengapa dalam satu wadah yang sama kita tidak terikat satu dengan yang lain? Karena kita fokus pada diri kita sendiri. Tetapi dengan penderitaan yang kita alami saudara, Tuhan sedang membangun kita, sedang menguatkan iman kita, sedang membangun kehidupan doa kita semakin kuat, sedang mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, supaya kita memuliakan Tuhan. Segala penderitaan yang kita alami, ketika kita sedang mengalami pergumulan, iman kita semakin kuat, doa kita semakin kuat, kehidupan kita bersama dengan saudara yang lain semakin kuat. Kita akan mudah mengucap syukur. Kita tidak akan mudah menghujat Tuhan. Kita tidak akan mudah mengeluh. Sebab kita tahu ada banyak orang bersama kita, mendorong kita, mendukung kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kata-kata keluhan, tetapi kata-kata pujian dan ucapan syukur. Banyak dari kita melewati permasalahan pergumulan, saudara. Tapi kalau saudara bisa melihat kembali, ketika saudara sedang mengalami pergumulan dan tekanan, coba ingat kembali. Ada berapa banyak saudara-saudara seiman yang mendorong, mendukung saudara di dalam doanya. Meski tidak nampak, tapi itu akan memberikan dorongan semangat bagi kita. Saya tidak sendiri. Maka ucapan syukur senantiasa keluar dalam mulut kita. Kuncinya apa saudara? Supaya kita bisa menyadari bahwa Allah sedang melaksanakan tujuannya dalam hidup kita. Mari berserah padanya. Mempercayai Dia. Dan menaati perintahnya. Ketika kita menaati perintahnya saudara, meskipun itu sangat berat, meskipun kita akan lebih mudah mencari cara dengan cara kita sendiri. Tapi itu justru akan membuat kita semakin sulit sebab tujuan Tuhan tidak akan terpenuhi dalam diri kita. Yang terakhir, apa yang dilakukan Allah melalui kita? 3 hal pengingat yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Pengingat yang pertama adalah siapa Allah bagi kita. Dia Bapa belas kasihan dan Allah yang menghadirkan penghiburan. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Allah bagi kita. Dia sedang mengerjakan tujuannya dalam hidup kita supaya kita semakin kuat, semakin rukun dan boleh memuliakan nama Tuhan. Nah yang terakhir, apa yang dilakukan Allah melalui kita? Melalui itu berarti lewat kita perantaranya. Nah 2 Korintus 1 ayat 4b sampai 7. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ingat yang pertama tadi saudara, kehidupan orang percaya pasti ada 2, penderitaan dan penghiburan. Penderitaannya berlimpah, penghiburannya pun juga akan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Apa maksudnya saudara? Apa yang dilakukan Allah melalui kita? Yang pertama, ayat 4b. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada kita bahwa salah satu alasan pencobaan atau penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah agar kita belajar menjadi saluran berkat untuk menghibur dan membesarkan hati orang lain.
Yang setuju katakan amin. Jangan pernah mengeluh kalau kita mengalami penderitaan. Bisa saja penderitaan yang kita alami akan menghasilkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kita yang tadi ketika tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita semakin kuat, kita semakin mantap pengalaman kita punya dalam pengalaman bersama Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Pasti kita akan mudah bersaksi kepada orang lain. Bahkan ketika orang lain datang kepada kita, kita akan memberikan penghiburan yang sama sebab kita sudah mengalaminya. Kita tidak harus mengalami hal-hal yang sama, saudara. Misalkan kita harus menghibur orang sakit lalu kita harus sakit dulu, enggak. Tetapi pengalaman kita bersama Tuhan, mengalami pertolongan, penyertaan Tuhan, itulah yang kita bagikan kepada mereka. Kasusnya berbeda-beda enggak apa-apa. Tetapi pertolongan Tuhan ketika kita melewati itulah yang kita bagikan. Sama seperti yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dia mampu menjadi berkat. Dia tahu bahwa ketika dia mengalami pergumulan yang sesak itu pun, dia menyadari bahwa ada hal yang Tuhan kerjakan melalui dia. Supaya dia bisa menghibur mereka. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus itu mengalami kesulitan bukan sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukannya. Artinya dia tidak melakukan hal yang berdosa, yang melanggar apa ya saudara, yang membuat dia harus mengalami penderitaan. Bukan. Penderitaannya adalah yang dialami dia adalah ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan banyak orang yang menentang. Penginjilan yang dilakukan banyak ditentang oleh orang-orang. Banyak nabi-nabi palsu yang berusaha mengacaukan iman orang-orang yang sudah dilayani oleh Rasul Paulus. Tetapi saudara, Rasul Paulus mengalami kesulitan itu bukan untuk hukuman atas apa yang dia kerjakan, melainkan sebagai persiapan untuk sesuatu yang akan dilakukannya. Dia sedang digembleng supaya dia bisa melayani orang lain. Dia sedang diproses supaya dia bisa mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan beri dalam hidupnya untuk melayani orang lain. Segala sesuatu pasti dipersiapkan Tuhan. Kalau saudara menginginkan Tuhan, aku ingin jadi alatmu, siapkan dirimu untuk mengalami penderitaan. Sebab dengan penderitaan saudara sedang disiapkan untuk bisa melayani orang lain. Amin saudara. Jangan pernah mengeluhkan penderitaan saudara. Ya enggak apa-apa manusiawi ya, kadang-kadang waduh begitu enggak apa-apa. Tetapi waduh-waduhnya sambil disertai. Oh iya, mungkin aku sedang disiapkan untuk melayani orang. Ada yang bercerita kepada saya beberapa waktu yang lalu. Saya cerita ya, boleh ya. Mulai bisa melihat-lihat saudara. Saya kode saja, orangnya di sana pojok. Oh enggak ya. Nah, dia bercerita, nanti aku mulai bisa melihat-lihat. Oh, melihat-lihat apa itu? Melihat-lihat sesuatu yang tidak nampak oleh orang lain. Saya berdoa supaya saya tidak punya karunia itu, saudara. Kalau boleh milih, ya. Dia berkata begitu, wah saya mulai bisa melihat ini, kadang begini. Saya bilang aja, enggak apa-apa, itu penderitaan saudara, tiba-tiba mak beduntuk berang yang mengerikan. Mak beduntuk itu tiba-tiba ada gitu ya. Wah melihat mengerikan itu kan mengagetkan saudara. Dan itu menghantui kita, mempengaruhi roh kita juga. Saya berkata kepada orang ini, enggak apa-apa. Itu kan saya ngomong sama dia, kan saya yang enggak ngalami ya saudara ya. Kalaupun saya mengalami, saya juga akan berkata, ya enggak apa-apa. Karena apa ini sedang latihan. Jangan-jangan ada karunia yang Tuhan mau berikan kepadanya. Oh mungkin dia besok akan karunia pelepasan. Oh amin saudara, ini saudara itu ada di sini loh. Kita aminkan supaya itu terjadi. Dia akan dipakai untuk hal-hal yang khusus yang Tuhan siapkan, siapa tahu. Demikian pun juga kita. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi? Oh jangan-jangan Tuhan sedang menyiapkan kita untuk sesuatu tanggung jawab yang besar. Untuk kita bisa melayani orang lain. Kadang-kadang memang kita harus dipaksa. Kalau kita boleh milih, kita bisa milihnya jangan terus saudara. Enggak mau, nanti.
Tapi ketika waktunya tiba, Tuhan akan paksa kita akan mengalami hal-hal yang mungkin akan membuat kita tidak nyaman. Tapi sesungguhnya ketidaknyamanan itu sedang menyiapkan kita untuk kita bisa menjadi alatnya yang luar biasa. Amin saudara. Orang gak bisa main musik tanpa latihan. Saya gak bisa ngomong di sini kalau saya gak latihan dulu di sekolah minggu. Saya sampai hari ini kalau suruh mimpin pujian, saya harus mules 1 minggu saudara. Karena bukan bidang saya. Tapi apakah saya menolak untuk jadi bukan BL di sini? Bukan. Wah, tambah semaput saya saudara di sini. Di sekolah minggu saja saya milih lagunya bingung. Tapi ketika jadwal itu datang, ya saya kerjakan. Karena penderitaan mules-mules saya itu akan menghasilkan sesuatu untuk anak-anak yang lain. Saudara, jangan pernah meremehkan penderitaan yang saudara alami. Saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk melayani orang lain. Nah saudara, kuncinya hanya di mana saudara? Sabar menanggung. Rasul Paulus sabar menanggung. Mengapa kita harus sabar menanggung? Sebab dengan sabar menanggung kita akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Ketika kita sabar menanggung maka kita tidak akan lari kemana-mana. Kita akan mencari cara kita sendiri. Kita sabar menanggung berarti tetap di situ dan tetap mengerjakan dengan segala beban kita. Sama seperti gambar ibu yang pertama tadi. Saya melihat gambarnya itu, saya tahu dia melakukannya karena ada banyak tanggungan, kewajiban yang harus dia penuhi. Mungkin mencukupi kebutuhan keluarganya, dia seharusnya dia bisa berkata, aku kuat iki nek sampeyan akeh, tapi dia kerjakan. Sabar menanggung itu saudara. Sabar menanggung itu membuat kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara, sabar kasih karunia itu bertumbuh tidak semudah kita belajar kebenaran firman Tuhan langsung masuk ke otak, sudah. Kita mungkin bisa mengingat semua pelajaran firman Tuhan. Kita mungkin bisa memahami dan mengerti pelajaran firman Tuhan. Tapi tidak banyak yang bisa menerapkannya dalam hidup kita. Nah, bertumbuh dalam kasih karunia itu tidak hanya sekedar memasukkan pengetahuan kebenaran dalam otak kita saja. Tetapi juga menerapkannya dalam hidup kita. Menerapkan yang bagaimana? Nah, saya mau berikan ilustrasi lagi terakhir. Saudara, saya pernah ceritakan ini. Kalau saudara ingat pasti mengingatnya. Saudara ingat pasti mengingatnya ya. Saudara enggak lupa pasti ingat, ini sudah pernah tak ceritakan. Nah, saudara, ada seorang bapak yang punya usaha gitu ya, punya toko besar begitu. Lalu suatu hari ketika dia sakit dan dia tahu waktunya sudah semakin tipis, dia harus karena sakitnya dia harus menyerahkan, membagikan warisannya kepada anaknya. Dia punya 2 anak laki-laki. Lalu dia berkata begini, "Nak, saya sudah meninggalkan ini ya, warisan kepadamu. 2 buah toko jadi adil. Si sulung dapat 1 toko, si bungsu dapat 1 toko. Nah, lalu begini, toko yang dulu itu yang sekarang ini adalah hasil perjuangan papahmu. Dari sedikit demi sedikit dari usaha yang biasa menjadi besar sedemikian rupa. Ada hal yang harus kamu ingat, pesan papa gitu ya. Mengapa papa bisa membangun usaha sampai berhasil begitu? Karena ada 2 hal. Yang pertama, ketika kamu bekerja berusaha, jangan sampai kena matahari. Jangan kena sinar matahari. Kamu gak boleh senang. Wah, kayak mistik ya saudara ya. Gak boleh kena sinar matahari. Yang kedua, jangan pernah menagih hutang. Diingat 2 hal itu. Gak boleh kena sinar matahari, jangan kena sinar matahari. Yang kedua, jangan menagih hutang. Akhirnya betul papanya meninggal. Itu toko diwariskan. Yang satu sulung dapat toko A, yang bungsu dapat toko B. Berjalanlah waktu. Bertahun-tahun kemudian saudara, yang A ini dari 1 toko menjadi buka cabang banyak. Begitu. Nah, si B jadi tutup. Tokonya semakin lama semakin tutup, bangkrut saudara. Ibunya kan sedih ya. Loh, itu kok kakakmu sudah jadi banyak kok kamu malah gak jadi banyak. Padahal pesannya sama.
Apa yang salah pada kamu? Lalu si bungsu ini kan mesti yang ditanya yang enggak berhasil dulu saudara. Lalu si bungsu ini, aku tuh menjalankan perintah papa. Katanya enggak boleh kena sinar matahari, enggak boleh nagih hutang. Lah ini aku mengerjakan malah tutup tokonya. Salah siapa? Jangan-jangan papa salah memberi nasihat. Lah apa yang kamu kerjakan? Lah aku kalau mau ke toko naiknya mobil. Waktu itu dia belum punya mobil, sebelum dia punya mobil dia naik taksi saudara. Kan gak boleh kena sinar matahari. Dia naik taksi, pulang pergi. Lalu jangan menagih hutang, maka kalau ada orang beli nggak bayar utangnya, yo kan nggak boleh tak tagih. Lah lama-lama kan ya seneng sing utang saudara. Nah nggak ditagih. Waduh, ada yang salah ini begitu. Coba sekarang tanya kakakmu, kenapa dia berhasil? Lalu kakaknya dipanggil, dihadapkan berdua. Jangan-jangan kakak ditolong sama bapak. Enggak, coba tanya kakakmu. Aku melakukan pesannya papa. Jangan kena sinar matahari, maka aku buka toko pagi-pagi sekali. Dan tutup malam. Kan enggak kena matahari saudara, enggak ada sinar matahari. Aku berangkat pagi, pulangnya malam, sore. Enggak kena matahari. Aku buka sebelum toko yang lain buka sehingga orang yang membutuhkan sesuatu datang pada tokoku. Kusediakan semua yang diperlukan sehingga orang cari apapun ada di situ. Yang kedua, jangan nagih hutang. Maka aku tidak pernah menghutangkan apapun pada pelangganku. Pada orang-orang yang datang di tokoku. Tak bawa saya tidak boleh. Harus cash, tidak hutang. Jadi dia tidak menagih hutang. Saudara, dari sini kita melihat firman yang sama. Masalah dan tanggung jawab yang mungkin sama. Setiap kita orang percaya punya pergumulan. Berbeda-beda tapi punya beban yang sama dalam hidup kita. Mengalami pergumulan ketika kita harus mengikut Tuhan Yesus. Firman-Nya sama, tapi hasilnya berbeda. Mengapa? Siapa yang salah? Kebenaran firman Tuhan yang masuk dalam otak kita sama atau tidak? Sama. Yang kita baca sama atau tidak? Sama. Bedanya adalah bagaimana kita menerapkannya. Apakah itu sekedar pengetahuan dan menerapkannya semau kita? Atau bagaimana itu menjadi sebuah pengetahuan dan kita menerapkannya seperti yang Tuhan mau dalam diri kita. Kesalahan bukan pada pesannya saudara. Kesalahan kepada bagaimana kita menerapkan firman itu dengan bijaksana dan penuh hikmat. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Tidak bisa. Yang kita perlu tengok adalah diri kita sendiri. Apakah pengetahuan yang saya terima itu betul-betul saya kerjakan seperti yang Tuhan mau. Sehingga saya bertumbuh dalam kasih karunia. Sehingga saya disiapkan untuk bisa melayani orang lain. Saudara, di dalam Roma 5 ayat 1-5. Firman Tuhan berkata, dari kesengsaraan kita akan menghasilkan ketekunan. Dari ketekunan kita akan mendapatkan tahan uji. Dari tahan uji kita punya pengharapan. Saudara, ketika kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, kita sedang menginvestasi karakter yang saleh. Yang setuju katakan amin. Mari belajar supaya apa yang Tuhan kerjakan melalui kita, lewat penderitaan yang boleh kita alami, itu betul-betul berhasil karena kita sedang disiapkan untuk bisa melayani yang lain. Untuk memberkati yang lain. Karakter kita bertumbuh dan kita siap melayani seperti yang Tuhan inginkan. Bukan seperti yang kita mau. Sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Bukan mempermalukan nama Tuhan. Kita sedang membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, bagaimana kita mengatasi masalah kita sedang menjadi saksi bagi orang lain. Amin saudara, kita lihat kesimpulan. Jangan berkubang dalam sikap mengasihani diri sendiri. Ingat 3 hal sederhana ini saudara. Siapa Allah bagi kita?
Dia Allah yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Dia tidak pernah akan membiarkan kita binasa. Maka harus fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Allah saja. Apa yang dilakukan Allah untuk kita, Ia sanggup menangani penderitaan, pencobaan yang kita alami dan membuatnya bekerja demi kebaikan kita. Tidak akan membinasakan kita, penderitaan tidak akan membinasakan kita. Karena penderitaan itu terjadi seizin Tuhan untuk membangun kita, untuk bekerja bagi kebaikan kita. Maka yang kita kerjakan adalah percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, yang terakhir adalah apa yang dilakukan Allah melalui kita. Ia memakai kita untuk membesarkan hati orang lain. Izinkan penderitaan itu membangun karakter kita. Sehingga karakter kita yang terbentuk akan bisa membuahkan hasil. Memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain kalau tidak dengan karakter yang baik. Karakter yang belum terbentuk, kita saja sendiri masih labil, bagaimana kita bisa menguatkan yang lain. Tetapi karakter yang terbentuk itu tanpa banyak bicara, orang akan melihat hasil penderitaan kita itu luar biasa. Amin, saudara. Mari saya ajak saudara angkat tangan kananmu, kanan ya. Ya, kananmu. Lalu taruh di pundak temanmu sebelah kan. Ya, boleh. Katakan, ayo kita bisa. Nah, bersama Tuhan kita bisa. Amin, saudara. Nah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus.